Pernahkah mendengar ungkapan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tanpa amal saleh. Bagaimana bisa sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas, membentang semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu. Bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal salih, remaja masjid misalnya aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri. Beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul? Hanya untuk mencari kesenangan? Atau mencari pacar? Atau hidup hanya untuk memuaskan diri? Atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira atau apakah engkau berpikir? Apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang? Engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, Masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.